Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semua hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Walaupun kita harus belajar dari jauh di sana atau kita dengan daring, tidak bertatap muka, tapi Ustaz berusaha untuk menyampaikan materi dengan cara yang elegan dan sejelas mungkin. Oleh karena itu anak-anak, ilmu adalah cahaya. Dan kita mau belajar, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar Allah mempermudah kita untuk belajar. Yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran Al-Islam pada kesempatan hari ini, kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan kita membaca basmalah. Astaghfirullah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita fokus pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran Al-Islam di bab yang pertama, yaitu surat-surat pilihan, surat Al-Infitor, surat At-Takwir, dan surat Abasa. Anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Infitor. Lalu setelah kita mengenal surat Al-Infitor, kita akan bagaimana mendengarkan lantunan Quran surat Al-Infitor. Lalu apa isi yang terkandung dalam surat Al-Infitor? Dan setelah itu kita akan mempelajari hukum bacaan mim mati atau izhar syafawi. Setelah selesai, maka baru ada penugasan-penugasan sebagai evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Apakah sudah menguasai materi yang Ustaz sampaikan? Kemudian kita langsung kepada materi mengenal surat Al-Infitor. Al-Infitor diambil dari atau dinukil dari ayat pertama surat Al-Infitor yang bunyinya Idza as-samaa'un fatarat. Itu artinya apabila bumi terbelah. Jadi Al-Infitor artinya adalah terbelah. Kemudian setelah itu surat Al-Infitor terdiri dari 19 ayat dan surat Al-Infitor menempati urutan yang ke-82 di dalam Al-Quran. Surat Al-Infitor diturunkan di Mekah dan Al-Infitor termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, sepintas Al-Infitor berisi tentang atau menceritakan tentang terjadinya hari kiamat atau gambaran apa yang terjadi ketika hari kiamat. Kita masuk yang kedua, yaitu bagaimana kita dengarkan lantunan Quran surat Al-Infitor. Ustaz akan membacakan surat Al-Infitor, anak-anak dengarkan dengan sesama. Dan alangkah baiknya di rumah juga dibuka surat Al-Infitor, dilihat dan sambil diperdengarkan. Ustaz akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sadaqallahul Azim. Baik, lantunan ayat sudah kita dengarkan dan Ustaz sudah membacakan. Lalu apa isi kandungan yang terdapat di dalam surat? Isi kandungan Quran surat Al-Infitor yang pertama adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Yang kedua, manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna, dilengkapi dengan akal. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang ketiga, diutusnya malaikat-malaikat pencatat atau pengawas, yaitu Raqib dan Atid. Yang keempat, orang beriman taat kepada Allah maka tempatnya di surga, dan orang yang ingkar, orang yang murtad, orang yang syirik maka tempatnya di neraka. Lalu yang kelima, di hari kiamat manusia tidak bisa menolong manusia yang lainnya. Jadi semua akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan atau perbuatannya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah
Yang berikutnya, setelah nanti diperkenalkan surat Al-Infitar, lalu dilantunkan ayat-ayat dalam surat Al-Infitar, kemudian disampaikan secara garis besar apa isi kandungan surat Al-Infitar, maka kita perlu mempelajari salah satu hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Infitar. Apa saja bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Infitar? Kita fokuskan pada satu hukum bacaan, yaitu hukum bacaan mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaan adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar adalah jelas, syafawi di bibir, jadi bacaan yang dibaca jelas di bibir. Salah satu contohnya adalah wa inna alaikum lahafizin. Pada bacaan wa inna alaikum lahafizin, alaikum di situ ada huruf mim mati bertemu dengan huruf lam. Dan catatannya izhar syafawi dalam keterangan adalah apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, dan dibaca jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh disamarkan, tidak boleh diidghamkan. Wa inna alaikum lahafizin. Itu adalah salah satu contoh bunyi bacaan yang berhukum izhar syafawi. Selanjutnya anak-anak, setelah Ustaz jelaskan dari awal, maka Ustaz akan tugaskan kepada anak-anak untuk mencari contoh bacaan yang berhukum izhar syafawi di dalam surat Al-Infitar saja. Tuliskan di kertas lembar, lalu difoto, kasih nama lengkap dan kelasnya, kirimkan melalui WA Ustaz. Terima kasih pembelajaran pada kesempatan hari ini. Subnya adalah surat Al-Infitar. Mudah-mudahan bermanfaat dan penjelasannya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.